Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini Anda semua? Alhamdulillah sehat. Farel, sehat? Ketua kelas? Sehat? Alhamdulillah. Enak Naya kalau kita sehat, kita semangat untuk hadir ke sekolah. Ketua kelas ada yang tidak hadir? 1, 2, 3. Iya, sepertinya hadir semua. Alhamdulillah. Berarti kita dalam kondisi sehat walafiat. Baik, Anda semua. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, sangat wajar, sangat pantas dan sepatutnya kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Untuk itu kepada ketua kelas Bapak persilakan untuk memimpin doa. Semua siap? Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita pada hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu tujuan. Apa yang kita niatkan pada hari ini mendapat restu dari Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya apa nak? Kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Baik, Anda semua, materi kita hari ini menyambung dari materi kita minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang sholat fardu, sholat wajib. Apa itu sholat fardu atau sholat wajib nak? Ya, ketua kelas? Sholat yang harus dilaksanakan. Sholat yang harus dilaksanakan, wajib tadi harus dilaksanakan. Apabila tidak kita laksanakan, apa yang akan terjadi? Kita akan mendapat dosa. Apabila kita kerjakan, kita mendapat pahala. Itu definisinya nak. Definisi wajib: dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Nah, materi kita hari ini agak sedikit tingkatannya di bawah wajib, yaitu sholat sunnah. Ya. Sholat sunnah ada dua. Ada yang dikerjakan secara perorangan atau biasa disebut dengan munfarid, dan ada yang dikerjakan secara berjamaah. Apa itu berjamaah nak? Sholat bersama-sama, adanya imam dan makmum. Sekurang-kurang sholat berjamaah itu berapa orang? Dua. Satu imam, satu makmum. Jadi sholat berjamaah, sholat yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih, yang terdiri dari imam dan makmum. Pak, kalau sholat di lapangan rame-rame, iya, itu juga sholat berjamaah, dua orang atau lebih. Baik Ananda, materi kita adalah tentang sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Kompetensi inti dari pembelajaran kita hari ini adalah kita memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahu kita. Karena kalau kita banyak penasaran nak, banyak rasanya yang ingin kita ketahui. Kalau muncul rasa penasaran itu, insya Allah kita lebih termotivasi untuk mencari sehingga kita dapat menghilangkan rasa penasaran itu. Dalam hal ini kaitannya adalah terhadap ilmu pengetahuan. Kemudian apa yang akan kita dapat pada hari ini? Kita harus tahu nak, pengertian sholat sunnah munfarid dan berjamaah itu apa. Kemudian yang kedua, kita mampu menjelaskan macam-macamnya. Kemudian kita mampu menjelaskan macam-macam sholat sunnah, baik itu yang berjamaah maupun yang munfarid. Inilah materi pokok kita. Sholat sunnah terbagi kepada tiga poin penting yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah sholat sunnah berjamaah, rame-rame. Ya, di awal sudah Bapak tanyakan tadi kepada kalian, sholat berjamaah itu adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih. Baik Anda semua, kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah
Pertama mengamati, yang kedua mendengarkan penjelasan dari guru. Nanti Bapak akan menjelaskan materi supaya lebih meningkatkan pemahaman kita, merupakan tindak lanjut dari literasi materi tadi. Kemudian lagi-lagi Bapak selalu menampilkan video-video untuk menambah wawasan sekaligus memancing rasa ingin tahu kita terhadap materi pelajaran. Kemudian bertanya, kemudian nanti kita akan berdiskusi secara berkelompok. Kemudian Ananda semua, Bapak persilakan juga untuk mengutarakan, mengomunikasikan, menganalisa poin-poin penting atau rangkuman penting dari materi kita hari ini. Kemudian di bagian penutup juga seperti biasa Bapak akan melakukan penilaian, baik itu penilaian melalui observasi atau pengamatan, penilaian secara lisan, dan yang ketiga penilaian secara tertulis. Ingat nak, untuk penilaian nanti ada yang penilaian secara individu dan ada penilaian secara berkelompok. Baik Ananda semua, sekarang keluarkan alat tulisnya. Kita akan mulai memasuki kegiatan inti kita yang pertama, yaitu mengamati. Apa yang kita amati nak? Materi yang ada di buku sebagai sumber belajar kita hari ini. Bapak persilakan buka buku halaman 58 tentang sholat sunnah munfarid dan sholat sunnah berjamaah. Silakan Bapak beri waktu lebih kurang 10 menit. Baik, Ananda semua, sudah dibaca tadi materinya? Sudah. Sekarang coba kalian dengarkan penjelasan materi dari Bapak. Tujuannya apa? Supaya kita mampu menyinkronkan, menyamakan persepsi pemahaman kita terkait dengan materi yang kalian baca dengan materi yang ingin Bapak jelaskan. Jadi Bapak minta fokus dulu ke Bapak. Nah, macam-macam sholat sunnah ada yang dilakukan secara berjamaah dan ada juga yang dilakukan dengan sendiri. Kalau sendiri ini disebut dengan munfarid. Sholat sunnah berjamaah itu banyak. Apa yang kamu ketahui nak? Sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Ada yang tahu nak? Kira-kira sholat apa saja? Idul Fitri, Sholat Idul Fitri, Idul Adha, Tarawih malam ya. Nah, kemudian sholat gerhana itu biasanya dilakukan secara berjamaah. Kemudian sholat sunnah juga ada yang dilakukan secara sendiri. Contohnya apa kira-kira nak? Mungkin sudah kamu baca tadi materinya. Sholat tahajud. Kemudian sholat duha. Kapan dilaksanakan sholat duha? Pagi hari. Kemudian sholat apa lagi nak? Sholat apa lagi? Yang sendirian. Tahiyatul masjid. Ketika kita masuk masjid jangan langsung duduk, maka kita disunnahkan dulu untuk melakukan sholat sunnah. Jadi tidak perlu rame-rame. Nah, ayo kita sholat tahiyatul masjid rame-rame. Tidak. Karena apa? Sholat sunnah ini biasa dilakukan seorang diri. Baik, Ananda, demikian penjelasan materi dari Bapak. Mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih paham setelah kita tadi membaca, kemudian mendengarkan penjelasan dari Bapak. Selanjutnya Bapak akan menampilkan sebuah video. Kalian lihat, kalian perhatikan, dan kalian analisa. Mungkin ini juga bisa jadi bahan untuk menambah keilmuan kita, untuk menambah pemahaman kita. Untuk itu, perhatikan cuplikan video berikut. Ya, sholat tahajud. Analisa nanti nak ya. Ada yang berjamaah dan ada yang sendirian. Itu nak macam-macam sholat yang sudah Bapak tampilkan.
Apa yang menjadi pembeda di sana, nak? Ada sendiri dan Ada sholat itu yang dilakukan secara sendiri dan ada yang dilakukan secara berjamaah. Jadi demikian anak-anak semua. Nah, selanjutnya Bapak kepingin kita berpikir secara individu dan secara berkelompok. Untuk itu Bapak minta kalian bentuk kelompok, cari, gali, dan rangkum, gali informasi di buku sumber belajar kita, apa-apa saja materi-materi yang menjadi pengetahuan kita hari ini, buat sebuah rangkuman dan nanti disampaikan agar kelompok lain menjadi tahu. Kelompok 1 tentang pengertian sholat sunnah. Kelompok 2 tentang macam-macam sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Dan kelompok 3 sholat sunnah yang dilakukan secara sendiri. Silakan bekerja, berdiskusi secara berkelompok. Baik, anda semua sudah selesai diskusinya? Kelompok 1 sudah? 2? sudah 3? Oke, sekarang Bapak ingin mendengar hasil dari diskusi kalian. Biasanya kita selalu mulai dari kelompok 1. Hari ini Bapak kepingin mendengar dari kelompok 2 terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami kelompok 3. Iya, baik. Terima kasih. Ya, beri aplaus untuk kita semua. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi kalau bisa Bapak rangkumkan sedikit nak ya. Sholat itu, sholat sunnah. Hukum sholat sunnah itu apa? Sunnah dikerjakan berpahala. Kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Sholat sunnah ada yang dikerjakan secara berjamaah dan ada yang dikerjakan secara sendiri. Contoh-contohnya betul sekali yang telah disampaikan oleh teman-temanmu tadi. Di antara contoh sholat sunnah berjamaah, sholat Idul Fitri, sholat istisqa, sholat gerhana matahari dan bulan. Kemudian ada juga sholat sunnah yang dilakukan secara sendiri. Contohnya sholat malam, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat taubah, sholat tahiyatul masjid, dan banyak sholat-sholat yang lain. Jadi harapan Bapak nak, kita belajar tentang sholat sunnah hari ini. Bapak sangat berharap ilmu yang kita dapat amalkan nak. Ada pepatah yang mengatakan, pepatah Arab nak ya, ilmu yang tidak diamalkan itu sama saja seperti pohon yang tidak berbuah. Al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Pohonnya besar, buahnya tidak ada. Ada hasilnya nak? Tidak. Ya, selain tempat orang berteduh saja, tetapi dia tidak membuahkan hasil apapun. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Setiap hari kita belajar, apalagi belajar ilmu agama, amalkan. Dapat sedikit hari ini, amalkan. Dapat sedikit besok, amalkan. Insya Allah ilmu yang diamalkan itulah akan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan lebih-lebih lagi kita berharap ilmu tersebut menjadi berkah. Sekarang kita akan melaksanakan proses penilaian. Kerjakan lembar soal berikut ini yang telah Bapak siapkan. Soalnya terkait materi yang kita pelajari hari ini. Karena apa? Karena Bapak akan melihat hasil dari pembelajaran kita hari ini tercapai atau tidak. Ya, kerjakan soalnya. Bapak kasih waktu lebih kurang 15 menit. Baik, Ananda sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Baik Ananda, kita masuk ke bagian akhir dari kegiatan kita hari ini. Seperti biasa, Bapak akan memberikan refleksi
bagaimana kalian menanggapi, merespon kegiatan pembelajaran kita hari ini. Itu nanti tolong diisi di instrumen refleksi. Nanti akan Bapak berikan kertas satu lembar. Silakan nak dijawab dengan jujur supaya apa? Demi meningkatkan kompetensi Bapak. Karena Bapak akan tahu di mana kelemahan Bapak, di mana kekurangan Bapak di dalam mengajar. Insya Allah kelemahan, kekurangan itu akan diperbaiki untuk proses pembelajaran selanjutnya. Baik, sebelum kita tutup kegiatan hari ini, kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.